Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan penulisan kata dan unsur kata serapan. Dengan anggota 1. Saya, Putri Indah Palupi, NIM 126404203076. Yang kedua yaitu Lili Sunarti dengan NIM 126404203077. Dan yang terakhir yaitu Lutfiah Winta Andini dengan NIM 126404203078. Latar belakang penulisan kata dan unsur kata serapan. Peranan bahasa yang utama ialah sebagai sarana menyampaikan maksud dan perasaan seseorang. Sebagai makhluk sosial, manusia perlu berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesamanya. Guna apa? Guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan manusia bersifat dinamis, di mana dia selalu membutuhkan orang lain atau membutuhkan hubungan sosial dengan manusia yang lainnya. Kata serapan antar bahasa adalah hal yang lumrah adanya. Dengan adanya proses penyerapan akan menimbulkan saling meminjam atau pengaruh asing. Bahasa Indonesia sendiri selama pertumbuhannya juga mengalami banyak sekali serapan dari bahasa-bahasa daerah atau bahasa-bahasa asing. Dan contohnya adalah seperti bahasa Sanskerta, bahasa Arab, Portugis, Belanda, dan bahkan bahasa Inggris. Dan histori bangsa menjadi penyebab masuknya unsur bahasa asing tersebut. Selanjutnya adalah penjelasan kata serapan dan penulisan kata serapan yang akan disampaikan oleh pemateri pertama yaitu Lutfiah Winta Andini. Kepada pemateri pertama, disilakan. Merupakan kata yang berasal dari bahasa asing yang telah diintegrasikan ke bentuk bahasa dan telah diterima pemakainya secara umum. Adapun cara pengucapannya secara penulisannya dapat disesuaikan dengan kaidah yang berlaku. Selain itu, proses penyerapannya bisa dilakukan dengan adanya suatu perubahan, namun juga dapat berubah penyesuaian yang diberikan berupa lafal atau ejaan. Kemudian ada penulisan kata serapan. Yang pertama ada kata dasar, yaitu kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contoh, buku itu sangat tebal. Yang kedua ada kata turunan terdiri dari 4 macam. Yang pertama ada imbuhan, yang terdiri dari awalan, sisipan, akhiran. Ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Contoh, mempermainkan. Yang kedua, jika bentuk dasar perubahan gabungan kata awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya. Contoh, garis bawahi. Yang ketiga, jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Contoh, menggaris bawahi. Kemudian yang terakhir adalah jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi gabungan kata itu ditulis serangkai. Contoh, mahasiswa. Kemudian di poin berikutnya ada bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Contoh, anak-anak. Yang kemudian poin berikutnya yaitu gabungan kata. Gabungan kata ada beberapa poin. Yang pertama ada gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus, unsur-unsurnya ditulis terpisah. Misalnya, duta besar. Kemudian poin kedua ada gabungan kata, termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian, dapat ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan pertalian di antara unsur bersangkutan. Misalnya, ibu bapak kami. Yang poin ketiga, gabungan kata berikut ditulis serangkai. Misalnya, acap kali. Poin E. Kata ganti. Kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya ku. Mu dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contoh, bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Poin F. Kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata seperti kepada dan daripada. Contoh, kain itu terletak di dalam lemari. Ia datang dari Surabaya kemarin. Mari kita berangkat ke pasar. Poin G. Kata si dan sang.
Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, harimau itu marah sekali kepada sang kancil. Surat itu dikirimkan kembali kepada si pengirim. Poin H. Partikel. Partikel lah, kah, dan pun ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contoh, bacalah buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Apapun yang dimakannya, ia tetap kurus. Poin I. Singkatan dan akronim. Singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. A. Singkatan nama yang diikuti dengan tanda titik. Contoh, A.S. Kramawijaya. B. Singkatan nama resmi lembaga yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Contoh, DPR. C. Singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti 1 tanda titik. Contoh, dan lain-lain. D. Lambang kimia. Singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya, CU, kilogram, rupiah. Akronim. Akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. A. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Contoh, ABRI, LAN, IKIP. B. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital. Contoh, Akabari, Bapenas. C. Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Contoh, pemilu, radar, rapim. Sarapan penyerapan sebuah kata asing menjadi kosakata bahasa Indonesia harus melalui beberapa proses. Setidaknya ada 3 jenis kata serapan berdasarkan proses penyerapannya, diantaranya sebagai berikut. Adopsi merupakan proses penyerapan kosakata asing yang memiliki makna yang sama dalam bahasa Indonesia tanpa mengubah ejaan, pengucapan, dan penulisan sama sekali. Beberapa contoh kata serapan dari bahasa Inggris yang mengalami proses adopsi seperti data, film, golf, internet, dan masih banyak lagi. Adaptasi merupakan proses penyerapan kata asing yang digunakan karena memiliki makna sama dalam bahasa Indonesia, namun kata tersebut telah mengalami perubahan dalam ejaan, pengucapan, dan penulisannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Adapun beberapa contoh kata serapan dari bahasa Inggris yang melalui proses ini adalah bisnis yang diadaptasi dari kata bisnis, aktor, dan diadaptasi dari aktor, dan masih banyak lagi. Pungutan adalah proses penyerapan kata asing dengan pungutan terjadi karena pemakai mengambil konsep dasar yang ada pada bahasa asalnya. Kemudian kata tersebut dicari terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Beberapa contoh dari kata serapan pungutan dari bahasa Inggris diantaranya try out yang diserap dengan uji coba, download yang diserap dengan unduh, dan lainnya. Penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing, seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, atau Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas 2 golongan besar. Pertama, unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, tetapi pengucapannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur pinjaman yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dan demikianlah tadi presentasi dari kelompok kami dengan judul penulisan kata dan unsur kata serapan. Saya di sini Putri Indah Palupi selaku moderator. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam tutur maupun kata. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.